pejabat struktural UST tidak boleh merangkap menjadi pengurus yayasan. Karena pengalaman itu tadi, Pak Anton dulu di sekretaris, ya jadi direktur waktu itu. Nah itu lancar, kemudian bisa kemudian karena Ki Sipcito Amidarmo untuk memikirkan perjalanan jauh para putra-putra ahli waris Ki Hajar Dewantara, waktu itu masih sugeng, ada Bu Ratih Saleh Lahade, ada Ki Bambang Sukowati, kemudian Nyi Subroto Aryo Mataram, dan Bu Asti. Ya, itulah perjanjian ingin memuliakan Padepokan Taman Ki Hajar Dewantara, kemudian dengan persembahkan kepada 3 putra putri Ki Hajar itu di Timoho dan sebagainya, sehingga Padepokan Ki Hajar Dewantara diserahkan yayasan untuk kampus, waktu kampus pusat. Ini sejarah dan itu ada tanda tangan, saya ikut memprosesnya, akta notarisnya itu Pak Wiranto Suryaningrat, saksinya KPH Purwokusumo, Sudarisman Purwokusumo, dan sebagainya. Oke, kemudian perjalanan itu taman siswa, khususnya UST, tapi tetap masih luhur harian, waktu itu masih menjadi anggota yayasan, ya. Ki Suratman tetap mendampingi yayasan, kemudian Ki Sunarno, Ki Asega waktu itu baru setelah 2007 mengalami pergantian. 2006, 2021, 2006 tidak ada, ya hanya biasa-biasa. Ketuanya umum Ki Irfan Kusumo Subroto, beliau juga sibuk di UPN. Waktu itu panitera umumnya Ki Asegaf di Prigen, dan panitera di Azilur itu Pak Gunawan. Itu jadi tidak ada nilai yang bisa dicatat, hanya biasa-biasa, malah kemudian mengalami penurunan siswa, kegiatan siswa dan sebagainya. Tapi perlu dicatat bahwa tahun 1996 sampai 2021 itu anggota Majelis Luhur menjadi anggota MPR RI. Jadi Pak Burhanuddin anggota MPR RI sampai 2000, kemudian Ki Irfan sampai 2001 menjadi anggota MPR RI. Pada waktu kongres beliau tidak bisa mengikuti karena rapat MPR, saya yang mendampingi. Kaitannya ADART UST itu juga berjasa untuk pendirian Universitas Taman Siswa Palembang. Jadi ADART yayasan itu 1988, kemudian oleh Ki Pak Batiar akrab dengan saya, beliau ingin mendirikan perguruan tinggi Taman Siswa di Palembang. ADART-nya statunya cuma diganti dari sarjana wiyata jadi perguruan tinggi Taman Siswa Palembang dan sebagainya. Alhamdulillah Universitas Taman Siswa Palembang berdiri waktu itu. Ini untuk catatan juga. 2021 nggak ada. Nah, ini sekarang babak baru 2006, 2011 yang Ki Priyo Mustika sebagai ketua 2 harian, ketua hariannya Pak Pitus, ketua 2-nya Pak Heri, ketua umumnya Pak Tiasno Kitiasno. Itulah masa kepemimpinan yang masih luhur, boleh dikatakan KBTS. Karena sebagian besar termasuk Pak Setio Adi itu juga ikut di Masjid Luhur itu periode itu. Jadi tidak terbuka semua, pengurusnya hampir 40-an itu karena bidang dan subbidang. Nah, saya terpilih menjadi ketua bidang kekeluargaan dan kemasyarakatan Masjid Luhur, panitranya Ki Priyo Dwiarso waktu itu.
Yang perlu dicatat dalam saya sebagai Ketua Bidang Kekeluargaan Masyarakatan adalah memproses Ki Sarmidi Mangunsarkoro menjadi pahlawan nasional. Itu 2009, kita semuanya yang membiayai dinas sosial. 2011 resmi Ki Sarmidi Mangunsarkoro, pernah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, PKPK, kemudian juga berkontribusi tentang Undang-Undang tahun 50 dan sebagainya. 2 tahun clear jadi pahlawan nasional. Itu dibantu oleh keluarga, dokumennya lengkap, itu Bu Anik Yudastowo. Saya juga bergembira diakui sebagai yang mengusulkan bersama Pak Prasetyo almarhum, itu pencetus selama berapa, hampir dari 57 sampai 9, 22 tahun nggak ada yang menyinggung tentang Ki Mangunsarkoro, tapi karena desakan dari Dinas Kesosial, ayo kita sarasiani tak biayai, akhirnya itu catatan. Yang kedua, kepemimpinan Pak Tiasno Sudarto adalah kerjasama dengan MPR RI, yaitu kemudian berdirilah Pusat Pengkajian dan Pembudayaan Pancasila Mahasiswa P4TS, itu diberi SK beliau 9 Desember 2009, itu yang inisiatifnya Profesor Subroto, Pak Slamet Sutrisno, dan saya. Bagus, itu Ki Munawaroh membantu fasilitas besar-besaran semuanya, tas dan semacam-macam konsumsi di Pendopo. Kemudian tahun 2010 itu di Pendopo Agung Tamaso mendatangkan Pak Lee Kuan Gi dan banyak tokoh-tokoh itulah di Pendopo. Kemudian Oktober itu penandatanganan di Pendopo, itu penandatanganan kerjasama ditandatangani Pak Tiasno Sudarto Ketua Umum dan Pak Taufik Kemas Ketua MPR. P4TS itu mata periodenya 5 tahun, habis 2014, itu perjalanan itu Ketua Umumnya Ki Sutaryo, dan kemudian ada Wakil Ketua dan Sekretaris, ada Wakil Sekretaris, Wakil Sekretarisnya saya. 2014, sekarang tidak diperpanjang, ya sudah. Ki Tiasno kaitannya dengan peraturan besar, ya karena tadi sudah saya ceritakan tidak mempunyai peraturan besar karena tidak sesuai dengan putusan Kongres. Satu lagi putusan Kongres yang tidak tertuang di dalam peraturan besar karena tidak ada, itu tidak ada putusan 2 periode. Jadi itu tidak selamanya itu. Hanya dibatasi 2 periode dalam jabatan yang sama. Itu kalau dibuka putusan Kongresnya ada, itu 2006 itu. Jadi ya Ketua Umum masih luhur, ya siapapun hanya dibatasi 2 periode. Tapi kalau kemudian ketua organisasi menjadi panitera ya boleh. Bacanya 2 periode dalam jabatan yang sama, tapi tidak diimplementasikan sampai sekarang. 2011-2016 ini saya sebagai sekretaris, jadi intinya begitu, Bapak sekalian. Kalau kemudian mengapa kok bisa Ketua Umum bukan dari calon daftar tetap anggota Majelis Ki Sri Edi Swasono, itu karena permintaan tim formatur. Atas permintaan Ki Prabowo Sutejo, beliau bersedia sebagai Ketua Dewan Pembina asal Ketua Umumnya Ki Sri Edi Swasono. Oleh tim Ki Soeharto, waktu itu Ki Soeharto dikonsultasikan ke pembimbing dan cabang-cabang, akhirnya setuju. Setuju, Ketua Umumnya Ki Sri Edi Swasono. Itu sejarah bahwa satu-satunya Ketua Umum yang tidak masuk dalam daftar calon anggota tetap yang ditetapkan oleh Kongres. Jadi itu karena disepakati. Untuk kemajuan-kemajuan relatif karena
Tapi ada kemudian penataran kader bangsa, kader nusa berjalan, kemudian rakernas berjalan lagi dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak bisa menilai kepemimpinan itu karena saya ada di dalamnya, terserah. Kemudian untuk yang 2021 sudah tidak saya ceritakan dulu karena saya hanya membatasi sampai 2020. Yang jelas saya kemudian 2018 saya purna bakti, sudah 60 tahun, pensiun, kemudian tidak lagi di mahasiswa, karena tadi disebutkan jabatannya memang saya sebagai Ketua Umum Barahmus DIY dan Ketua 1 Asosiasi Museum Indonesia, kemudian kemarin didahului sebagai Dewan Pengawas PPK BTS, siap, kemudian di PWI sebagai Dewan Penasihat PWI siap, di Dekopinda sebagai Ketua 1 Dekopinda Kota siap. Jadi walaupun tidak di Mahasiswa, sebetulnya masih di Mahasiswa saya. Itu memimpin majalah Siswa Nusantara, tapi karena COVID kemudian tidak menerbitkan majalah buletin sendiri di Barahmus dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, sejarah singkat. Nanti saya sanggup untuk secara rinci maupun juga kutipan-kutipan dari para presiden yang pertama sampai dengan sekarang itu nanti sampai dari ada Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, kemudian yang lain-lain saya kutip yang setiap pagi tempo hari sudah berjumlah 377 butir itu nanti akan saya masukkan lampiran buku saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih dan bahagia, Bambang Widodo akan uraiannya yang cukup ini ya, cukup panjang dan cukup komprehensif. Kita langsung saja ya, karena mengingat waktu juga, kita langsung ke Gusmo. Gusmo, bisa dimonitor? Ya. Gusmo? Bisa. Monggo, disilakan. Oke, dipersilakan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banget ya diundang ke sini, dan Pak, terima kasih banget kepada Pak Ki Bambang yang secara kronologis gitu ya, kronikal mendedah tentang Taman Siswa sepanjang Orde Baru. Dan yang saya kunci tadi itu adalah salah satu kata kunci abstraksinya itu tadi adalah beberapa kali menyebut ABRI, beberapa kali menyebut menpangat, pokoknya ABRI lah. Nanti saya akan langsung nyambung ke sana, tapi saya ingin ke belakang sebentar untuk melihat situasi Yogyakarta sebelum nanti akan menjawab pertanyaan Pak Kiprio tadi itu yang menarik sekali dan memantik gitu ya, membakar gitu. Mengapa Taman Siswa merosot? Penyebabnya apa? Apakah karena internal murni atau ada eksternal yang menyaru menjadi internal dan sangat dominan? Monster apakah di sana? Nah, itu akan kita bisa lihat, tapi nanti foto terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kembali ke Jogja dan melihat wajah Jogja dari sebuah majalah yang bukan majalah Taman Siswa gitu ya, tapi salah satu majalah ikonik di Yogyakarta bernama Minggu Pagi. Dan dulu tagline-nya nggak pernah berubah dari dulu, dari 48 itu. Enteng berisi, sampai sekarang enteng berisi. Mengapa saya taruh ini? Karena bukan KR gitu ya, karena majalah Minggu Pagi ini majalah hiburan gitu ya. Walaupun hiburan, apakah ada unsur politiknya atau tidak, kita lihat bagaimana dia melakukan naruh sumber, naruh konten gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu. Secara random gitu ya, saya ingin membuka Minggu Pagi itu 5 September 65. Jadi itu waktu yang
sudah istilah Orde Baru itu apa, sudah genting gitu ya, oleh militer itu sudah genting gitu. Atau Ibu Pertiwi sudah hampir melahirkan gitu, berdarah gitu. Ini adalah wajah Minggu pagi 1965 di bulan September. Minggu pagi dipimpin oleh Bapak Samawi dan Wonohito. Ini adalah pendiri KR ya. Ini grupnya Kedaulatan Rakyat. Ini harga-harga naik gitu ya. Ini ada problem minggu ini, problem September gitu ya. Keduanya orang taman siswa ini, Timo. Taman siswa semua ini. Iya, murid Ki Hajar itu. Nah, ini kita akan lihat nanti Pak ya. Ini halaman kedua ini, apa, stop penekanan harga. Dan halaman ketiga adalah ini Pak Wonohito ini ya, apa, tanda tangannya dia. Ini editorial kalau nggak salah, ini editorial per pekan ini. Jadi merangkum semua peristiwa baik peristiwa internasional, nasional maupun lokal ada di sini. Pak Wonohito sendiri yang menanganinya gitu ya. Dan ini halaman kedua, halaman berapa ini? Halaman ketiga, apa dan siapa? Ini adalah rubrik yang penting sekali Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Karena isinya ini melambangkan apa yang ada dalam ideologi negara yang coba dilihat, coba dirangkum oleh Minggu Pagi ataupun KR kalau secara luas gitu. Dan di sini 5 September Minggu Pagi memuat apa dan siapa itu memilih tokoh Sudirman. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Minggu Pagi lewat data kayak gini adalah bahwa membicarakan PKI gitu. Di masa ini, di masa sebelum 1 Oktober itu adalah hal lumrah, enteng. Mungkin juga membicarakan PKI di taman siswa itu sesuatu yang lumrah, yang ya kayak Minggu Pagi lah, enteng berisi. Orang masuk PKI gitu di taman siswa itu enteng aja, seperti dilakukan oleh Minggu Pagi. Nggak ada yang spesial gitu. Nah ini dilakukan oleh, terlihat di Minggu Pagi adalah ketika mengulas Sudirman ini 4 halaman ini. Tapi kalau melihat semua apa dan siapa itu nanti akan kelihatan garis besarnya bahwa yang diambil di sini apa dan siapa oleh Minggu Pagi, kalau lihat semua ya Minggu di akronim itu loh, NASAKOM gitu. Nah ini mewakili komnya. Nanti ada nasionalisnya, nanti ada agamanya, kom plus, nanti ada NASAKOM plus, nanti ada ABRI-nya gitu. Banyak sekali nanti profil militer masuk di rubrik ini, apa dan siapa. Ini Sudirman ya. Jadi Minggu Pagi oke-oke aja ngomongin apa tokoh dan positif, semua ini positif ini. Isi kalau dilihat per kalimat, per paragraf gitu ya, itu positif semua. Tidak ada sesuatu yang begitu gelap gitu ya, membuat kita ketakutan, nggak ada. Bisa dilihat satu persatu ini di review satu persatu kalimatnya, ini nggak ada. Gitu. Saya udah lakukan itu. Oh, terkait itu ya sepatutnya punya martabat lah lewat tokoh ini gitu. Biasa aja. Gitu ya. Nah, ini tokoh-tokohnya PKI biasa. Enteng aja, memuat ini biasa aja. Ini juga nanti akan menunjukkan ya bagaimana posisi media di depan politik nasional kita gitu ya. Bahwa ya PKI itu seperti inilah, seperti digambarkan oleh Minggu Pagi. Nah, ini ada biasalah cerpen ada gitu ya, di muat cerpennya gitu. Tiap minggu kayak gini. Dan sampai sekarang masih konsisten Minggu Pagi membuat cerpen gitu ya. Gambarnya leka banget gitu ya. Ini realis gitu ya. Keras, garis-garisnya itu keras.
karikaturnya gitu ya. Laporan daerah. Peristiwa laut bercahaya. Nah, ini udah mulai ada iklan-iklan gitu ya, iklan tentang batik. Gitu. Ini adalah ya ini esai apa? Esai lepas gitu. Nah, karikatur kayak gini itu sebelum 1 Oktober itu masih sangat banyak yang apa istilahnya ya, yang realis dan ini nantinya anti Malaysia nanti ini ya. Karena di baik KR maupun Minggu Pagi itu kalau dilihat yang lain-lainnya, kalau kan random yang saya ambil ya, itu mereka masih membuat tanda petik bagi negara Malaysia gitu. Ya, jadi melihat ini secara sekilas gitu ya, bahwa ternyata negara kita itu tidak banyak orang kan, coba lihat ya, masih ada suka duka siswa KPPD gitu ya. Dari Minggu Pagi ya, dari pandangan kita terhadap Minggu Pagi ya, untuk melihat suasana gitu ya, suasana kebatinan masyarakat dipresentasikan. Gadisnya manis-manis dan ramah-ramah gitu. Dan masih artikel Soekarno yang dimuat baik di Minggu Pagi ini nggak ada ini, maupun KR itu hampir tiap hari memuat ini ajaran-ajaran Bung Karno. Gitu. Saya tidak tahu ya politik redaksi waktu itu apakah ditekan atau tidak, tapi prioritaskan ini. Saya temukan bahwa ajaran Bung Karno itu hampir nggak boleh ada setiap minggu Pagi terbit itu ada gitu. KR itu hampir tiap hari loh ada ajaran Bung Karno ini. Nanti ada surat pembaca nanti di 1966 nantinya ada yang menyurati gitu, nggak usah ditaruh itu, negara udah berubah. Setelah itu hilang semua. Nah ini selalu ada ya ini Bung Karno di Minggu Pagi. Jadi kita udah lihat ya dari komposisinya ini politik Minggu Pagi, politik media ikonik Yogyakarta. Nanti melihat bagaimana Yogyakarta gitu ya. Arus mana? Gitu ya. Nah arusnya itu Soekarno. Kelihatan kan ada Soekarno gitu ya, ada PKI-nya. Paling enggak itu Asakom gitu. Nah ini udah iklan-iklan gitu. Iklan-iklannya enggak, ya kalau walaupun dia nasionalis enggak ideologi. Ini pil obat kuat apa obat apa ini? Ini tentang ekonomi. Oke, itu yang pertama. Saya ingin membuka yang Minggu Pagi yang kedua itu adalah setelah 1 Oktober. Jadi dilihat tadi ya bahwa batasnya 1 Oktober karena 3 Oktober sebetulnya masih ada pokok PKI yang itulah ya 3 Oktober Minggu Pagi masih terbit. Itu memuat apa dan siapanya itu adalah itu loh pengarang genjer-genjer gitu. Nah ada itu apa dan siapa. Artinya Minggu Pagi 3 Oktober itu masih bebas. Nanti mungkin hari-hari berikutnya itu sudah ada kontrol besar, kontrol nasional untuk semua media. Nah, saya ingin membuka yang kedua adalah yang tahun mana ya? Apa itu?
Saya nyari yang bentar ya, ini udah terbuka tapi belum bisa dibuka di screen. Oke. Ini adalah Minggu pagi 25 Desember 66. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangannya ini. 39. Tetap ya, enteng berisi. Sebentar, saya ingin melihat haluan katanya Pak Wonohito gitu ya. Kita tidak usah menangisi 1966 yang segera berakhir ini. Kita tidak usah membuang waktu menyesali segala kekecewaan yang kita alami. Ini kata-kata ini penting dilihat bagaimana berhati-hatinya gitu ya, menggambarkan tahun 65 yang baru lewat gitu ya. Mengingat kecewaan itu, kita sungguhnya takut-takut menggantungkan harapan pada tahun 67 yang datang. Tapi pada saat perhitungan yang matematis sekalipun, tidak dapat membayangkan kemungkinan baik kita akan menaruh harapan, sebab mukjizat dari kekuasaan yang tertinggi, kuasa yang menciptakan bumi dan langit, kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana Pak Wonohito mengharapkan sebuah mukjizat gitu ya. Dan kita tahu bahwa kalau lihat sejarah gitu ya, ini Jogja kan gempar benar ya dengan peristiwa pembantaian massal Jawa gitu ya, dan Jogja terutama ya, itu menurut sejarah gitu ya, oleh yang terungkap setelah reformasi, itu adalah masa-masa yang gelap. Jadi dari 65 yang Oktober, November, Desember, Januari, Februari gitu ya, itu katanya adalah Jawa sungainya itu merah gitu ya. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana kondisi itu direpresentasikan oleh media, dan dari sinilah kita melihat bagaimana menguji apakah media seperti ini bisa dijadikan data gitu ya, untuk memberikan gambaran yang sesungguh-sungguhnya gitu, atas realitasnya gitu. Oke, kita lihat bagaimana Pak Wonohito berhati-hati benar gitu ya, hanya mukjizat gitu loh, gila kan, mengandalkan ada mukjizat yang tampak gitu, artinya darurat gitu. Saya membacanya seperti itu kata-kata ini karena kita komparasi dengan data sejarah yang lain. Saya kira Jogja nanti beliau mungkin bisa jadi saksi mata gitu ya. Seperti apa pandangan Kiprio dengan Minggu pagi ini satu arah gitu ya. Oh sama, berarti nggak sedramatis yang digambarkan oleh para sejarawan. Jogja itu tenang kayak gini, tenang seperti digambarkan oleh Minggu pagi. Gitu. Subhan adalah salah satu Banser kalau nggak salah ini. Ini Banser gitu ya Pak. M. Subhan ZE.
Lihat ya bagaimana Minggu pagi siapa yang harus ditokohkan dan siapa yang tidak, itu dilihat dari rubrik apa dan siapa, dan ini menjadi cara kita untuk membaca situasi redaksi menjadi situasi politik jadinya kan. Siapa yang perlu diangkat dan siapa yang tidak, sandarannya adalah situasi politik semasa. Ini sudah disebut G30S. PKI tadi yang yang kita lihat tadi itu tampak baik gitu ya, tampak ya biasa aja, enteng dan punya isi gitu. Di sini sudah mulai gelap, ininya menyebut itu tidak enak gitu, menyebutnya tidak enak gitu. Nah, Minggu pagi mengulas tentang Subhan ZE sekaligus meminjam Subhan sebagai salah satu barisan untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia sebagai suara baru dari Minggu pagi. Gitu. Jadi inilah cara Minggu pagi untuk mengikuti arus politik yang sedang bekerja. Jadi tidak dia melawannya gitu ya. Kalau melawan pasti hancur. Tapi bagaimana cara mengikuti? Dan mungkin begitulah barangkali ya Taman Siswa selamat sampai hari ini. Mungkin ataukah sama gitu ya caranya beradaptasi dengan zaman. Nah, Minggu pagi saya lihat ini beradaptasi dengan zaman. Mengangkat tokoh Subhan itu adalah bagian dari adaptasinya. Karena ini tokoh yang sangat kuat gitu ya di masa penghancuran Partai Komunis Indonesia. Paragraf-paragrafnya ada semua itu. Ya, ada semua gitu. Tetapi itu ya, Gobuse masih ada di sini. Ini romannya dia yang dimuat ini juga menandakan bahwa Muting Gobuse juga berubah. Dia tidak lagi seperti orang lekra yang malam jahanam itu loh, tahun 62 itu. Tapi mulai roman-roman picisan gitu. Pagi. Jangan-jangan Muting Gobuse ini siswa taman siswa juga ya. Oke, saya cepat gitu ya. Sampai pada tahap sampai pada ke tengah. Kebayang teman-teman sekalian ya, masih ada rubrik ini di saat kayaknya kalau baca Minggu pagi gitu ya, kayak hidup kok tenang-tenang aja gitu ya. Apa yang disebut dengan super semar gitu ya, demonstrasi tiap hari katanya itu, kayaknya Minggu pagi tidak mau meliputnya atau apa gitu kan. Nah, ini juga mungkin gambaran bagaimana nanti teman siswa ataukah teman siswa sama nasibnya seperti Minggu pagi gitu. Nggak boleh macam-macam. Teman-teman lihat tadi kan, lihat garis-garis ininya udah berbeda, garis-garis karikaturnya. Dan saya ingin melihat di sini. Nah, ini adalah pemuatan Kongres Taman Siswa ke-10 di Yogyakarta. Lihat gambar pertama, gitu ya, ditampilkan Taman Siswa. Pada Kongres Taman Siswa yang ke-10 baru-baru ini, tampak berturut-turut ada Duta Besar India untuk Indonesia, ada Menteri P dan K, ya tadi disebut Pak Sarino Mangun Pranoto. Dan menarik adalah di Kongres ini Pangdam 7 Diponegoro, Mayor Jenderal Surono Rekso Dimejo itu memberikan sambutan di Kongres Taman Siswa ke-10. Jadi sampai di sini dulu, sampai di sini kita melihat bahwa kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau melihat cerita di balik cerita, gitu ya, sejarah Taman Siswa
sejarah keluarga Ki Hajar gitu kan, siapa namanya, Keramat, anak Ki Hajar yang wartawan Harian Rakyat itu. Bambang Sukawati Dewantoro. Basudewa. Siapa? Bambang Sukawati Dewantara. Kalau orang tidak melihat peristiwa-peristiwa menegangkan di Taman Siswa, bagaimana putra Ki Hajar ya berjalan menuju rumah di depan Taman Siswa itu, rumah penjara gitu ya. Maka foto ini biasa aja gitu. Bahwa yang berpidato di situ adalah Sarino. Sarino ini adalah ya itu tadi ya, dari PNI, kemudian diganti tahun 67 ketika Soekarno udah kehilangan kekuasaan. Gitu. Dan ada Pangdam 7 Mayor Jenderal Surono gitu kan. Mungkin inilah, saya tidak tahu ya sebelumnya ya. Inilah awal mula ketika Majelis Taman Siswa dikendalikan ini, bahkan Pangdam 7 di Ponegoro datang gitu ya, diundang langsung. Apakah Nyi Hajar yang mengundang sebagai pengurus yayasan, ataukah memang inilah saatnya militer masuk ke Taman Siswa dan mengatur Taman Siswa sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakan oleh Dian dari awal tadi, ataupun Priyadi itu mengatakan bahwa ini loh jasa-jasanya Taman Siswa itu, kemudian kita lihat hampir menghilang dan menjadi kampus swasta nomor sekian lah di Yogyakarta misalnya gitu ya. Mungkinkah karena foto ini gitu awal mula ketika kooptasi pada Taman Siswa, pembersihan Taman Siswa dari seluruh unsur kiri dilakukan. Sekaligus seperti nasibnya Minggu Pagi yang tiba-tiba dari awalnya PK itu baik-baik saja di mata Minggu Pagi, kemudian menjadi monster yang kotor, hitam, gelap, dan nggak enak disebut, najis gitu ya dalam agama itu. Ataukah apa yang terjadi dengan Minggu Pagi ini yang harus baik-baik aja, nggak boleh misalnya Minggu Pagi hampir nggak ada peristiwa misalnya tiba-tiba pembantaian kayak Historia gitu ya, pembantaian massal di Purwodadi, hilangnya seniman Trobos, nggak mungkin ada. Mengapa? Ya tadi saya lihat bahwa kontrol tengah berlangsung. Dan melihat foto lama dari kemarin-kemarin itu lama saya cari Pak Surono ini siapa gitu. Ternyata beliau adalah guru juga di Akademi Militer Nasional, guru Akademi Militer di Magelang gitu ya. Kemudian 5 tahun kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Gitu. Kebayangkan Pangdam 7 di Ponegoro, Anda tahu kan di Ponegoro divisi di Ponegoro seperti apa kerasnya gitu ya di Jawa Tengah gitu ya terhadap upaya sapu bersih semua unsur Nasakom. Gitu. Nah dia ceramah di sini. Ataukah ini awal mula ketika seluruh pimpinan militer kemudian mengendalikan siapa yang harus menjadi ketua majelis luhur, siapa guru yang boleh, siapa yang tidak. Menambahkan kronik yang dipaparkan oleh Ki Bambang dengan sangat menarik detail tadi itu menggambarkan soal-soal seperti ini gitu ya. Tapi tadi udah disinggung, saya tertarik gitu kan. Menarik tadi itu bagaimana Pak Trisutrisno di sini kan itu kan orang-orang gede semua itu gitu kan. Dan itu kalau pandangan kritis kita melihat sejarah militer itu tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin kita terima apa adanya, pasti ada tanda petiknya gitu. Mengapa tiba-tiba Taman Siswa ini dilihat sedemikian rupa gitu ya, dilihat seperti harus dikontrol, karena kalau enggak lah
Itu kalau enggaknya itu ya nggak enak itu kan. Kenapa? Karena hampir semua guru gitu, banyak sekali kan, dari kronik yang selalu disampaikan oleh Rama gitu ya, yang sudah mengumpulkan banyak data gitu ya. Betapa banyak guru-guru taman siswa yang kemudian menjadi paria dalam sejarah Indonesia hanya karena guru dan punya hubungan dengan orang-orang kiri, dan hadirnya militer di tubuh taman siswa. Nah, untuk menjawab pertanyaan di periode tadi itu, mengapa taman siswa merosot? Apakah karena faktor ansih internal atau keterlibatan militer, karena taman siswa dianggap sebagai salah satu sarang, dalam tanda petik ya, sarang komunisme di Indonesia. Saya kira itu, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muh atas penjabarannya ya, berdasarkan kronik yang di crops atau di capture dari media lokal di Yogyakarta itu Minggu pagi, yang bisa menguraikan dengan jelas apa situasi taman siswa pada saat itu. Baiklah teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan kepada teman-teman semuanya untuk langsung saja membuka mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya persilahkan di awal ini 3 dulu. Silakan teman-teman semuanya. Mustadin, Ki, izin. Monggo, silakan. Ki Mustadin. Dibuka Oke. ininya, kameranya. Oh, sebentar, ini kusut banget ini. Oke, sudah persiapan tidur, tapi saya menunggu-nunggu memang Kanda senior saya bicara. Pengen bertanya. Silakan, Bro. Baik. Salam dan bahagia, Ki Nyi yang kami hormati dan narasumber yang kami muliakan. Menarik statement terakhir gitu ya dari semua tadi terkait dengan pertanyaan yang kemudian ingin saya tanyakan kembali ya. Pertanyaannya mungkin agak sedikit saya rubah. Di titik mana sebenarnya taman siswa mencapai kejayaannya kalau kita istilahkan kemerosotan? Jadi titik mana? Apakah lahir kemudian langsung jaya? Kalau kita melihat misalnya tren kan pasti dari fase lahir kemudian naik ke eskalasi, kemudian naik pada puncak, baru decline, turun ya. Itu kalau melihat fase normal. Tapi apakah taman siswa ini lahir langsung pada peak seasonnya, pada puncaknya, kemudian decline? Nah, pada titik mana peak performance-nya gitu? Puncak performance-nya taman siswa itu di mana, kapan? Gitu. Kemudian diasumsikan di pertanyaan terakhir Kanda Muhyiddin tadi, itu mengalami walaupun bentuknya question mark ya, bentuknya pertanyaan, mengalami decline, turun gitu. Nah, saya pikir ini live event yang penting untuk kita dengar. Jadi posisi puncaknya itu sebenarnya taman siswa itu pada titik apa yang kemudian itu bisa dijadikan contoh kemana arah taman siswa harus, kalau tanda petiknya itu kembali ke kejayaannya, dan apa yang menyebabkan kalau dianggap sebagai decline itu kemudian mengalami decline, turun kepada titik yang sering kali disuarakan dalam diskusi terbuka ya, sampai pada titik nadir, sampai pada titik yang mengenaskan dan seterusnya. Itu memang peaknya itu di mana? Ataukah memang sebenarnya kita terus berjalan pada perjalanan menuju puncak gitu? Taman siswa sebagai lembaga pendidikan yang kemudian terus memacu diri untuk menuju puncak.
memang belum pernah sampai pada puncak gitu. Mohon pencerahan para narasumber. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang menarik ini dari Bung Mustadin di Kemenpora ya. Bahwa sebenarnya Oh iya, saya sekum PKBTS ya. oh ya, Bukan mewakili Kemenpora. PKBTS. Perkumpulan Siap, Keluarga siap. Besar Taman Siswa. Siap, Bung Sekup ya, Bung Sekup. Nah, Terima kasih. sebenarnya naiknya itu sampai mana gitu kok? Tiba-tiba sekarang kita bicara turun gitu kan? Apakah benar begitu atau memang kita sedang merangkak naik kira-kira gitu? Sebelum dijawab oleh para narasumber, kalau ada pertanyaan yang lain, silakan teman-teman semuanya. Kawan-kawan. Oke, kalau belum ada yang mau open mic, saya persilahkan kepada para pembicara untuk memberikan jawabannya. Oh iya, tadi Mbak Dianita izin karena ada satu hal yang harus dikerjakan lagi oleh beliau. Jadi ini narasumber kita di sini ada 3 sekarang ini, Gusmo, Ki Priyo dan Ki Bambang. Monggo, dipersilakan untuk menjawab. Lo saya dulu apa Kak Kimo dulu? Ke Priyo dulu lah. Oh, saya dulu. Monggo, Ki Priyo, silakan. Oke. Wah, ini pertanyaan menggigit nih dari Ki Sekum PKBTS. Kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Waduh, ini kajian kita bersama. Tapi kalau saya amati, Taman Siswa itu boleh dikatakan Engarso Sung Tulodo tadi berperan di depan tuh betul-betul pada waktu peristiwa Undang-Undang Sekolah Liar. Undang-Undang Sekolah Liar itu hampir sekolah yang yang partikelir, yang non kooperatif dengan penjajah itu dilarang dengan undang-undang. Tapi dengan berani, dan ini perlu dicatat, Ki Hajar ini bertindak otoriter. Otoriter dalam arti dalam keadaan darurat semua diam, saya yang maju sendirian. Itu ke Gubernur Jenderal Belanda memberi argumentasi bahwa rakyat saya itu punya hak untuk dididik, yang mendidik saya sendiri dan tidak minta bantuan Anda gitu. Itu ada naskahnya, ada naskah perdebatan antara Gubernur Jenderal dengan Ki Hajar di Istana Cipanas. Pada waktu itu di steno Sekretaris Gubernur Jenderal, dan itu diketik. Sampai sekarang ada dokumennya. Dan itu perdebatan yang ilmiah, perdebatan yang hebat. Itu Ki Hajar dengan bahasa Belanda yang halus. Kalau bahasa Jawa itu dengan kromo inggil. Tapi isinya itu ngonek-ngonek ke Gubernur Jenderal. Bahwa rakyat saya itu punya hak untuk dididik. Akhirnya apa? Hari berikutnya Gubernur Jenderal mendelete atau mencabut Undang-Undang Sekolah Liar itu. Nah, itu yang dihargai, perjuangan Ki Hajar seperti itu yang dihargai oleh pemerintah Republik, kemudian diberi hadiah Hari Pendidikan Nasional itu. Artinya apa? Tanpa perjuangan itu, kita ini yang tidak ningrat dan tidak amtenar. Tapi pada waktu itu zaman penjajahan, kita rakyat yang dijajah ini bisa sekolah itu bukan puncak, tapi sudah mulai naik di sana. Tapi kalau boleh saya catat lagi, gerakan, nah ini kalau menurut Kenji Suchiya, Taman Siswa nggak hanya sekedar sekolah di Bambang. Taman Siswa itu menurut Kenji Suchiya itu gerakan kebangsaan. Gerakan Taman Siswa ini semakin naik, artinya itu ditopang dengan para pinisepuh yang kuat.
ada Ki Cokrodirjo, ada Ki Sutatmo Suryo Kusumo, ada lupa, ada 9 bini sepuh, itu betul-betul menjaga Taman Siswa ini sebagai taman bangsa gitu. Artinya aliran apapun itu diterima di Taman Siswa. Apakah kiri, apa kanan, apa tengah, apa agama, apa siapa saja itu bisa masuk di Taman Siswa. Nah, itu betul-betul dijaga benar. Dijaga benar. Tapi dengan berlalunya masa, kemudian para bini sepuh ini pada wafat, puncaknya sekitar sebelum 65. 65 itu Indonesia yang kolab, tapi Taman Siswa itu 63 sudah mulai kolab. Di Taman Siswa itu antara golongan yang kiri dan golongan nasionalis itu berebut kekuasaan majelis luhur. Itu keras sekali ya, karena rumah saya di belakang pendopo, jadi tahu persis tiap hari ada konflik itu. Nah, satu-satunya bini sepuh yang tertinggal adalah Nyi Hajar. Nah, kemudian Nyi Hajar tegas, Nyi Hajar yang tegas, pokoknya yang akan menyelewengkan ajaran Taman Siswa, mohon maaf diberhentikan. Nah, kemudian pimpinan Majelis Luhur diambil yang orang yang moderat, yaitu Ki Wardoyo. Nah, dengan kepemimpinan Ki Wardoyo, menapaklah Taman Siswa masuk ke zaman Orde Baru. Nah, nanti ceritanya bersambung dengan yang disampaikan oleh narasumber yang lain. Nah, kemudian ke depan, catatan saya Ki Mustadrin, Taman Siswa kalau mau merangkak lagi ya harus berani evaluasi diri, tadi saya katakan. Ada introspeksi ke diri bahwa Taman Siswa harus memperkuat baik secara lembaga maupun ideologinya. Ideologi itu dalam arti ajarannya. Terus terang sekarang ini, ajaran Taman Siswa untuk tulisan mentah, bukan mentah, tulisan utuh dari Ki Hajar. Belum pernah ajaran-ajaran Taman Siswa itu yang ditulis baik oleh Ki Hajar maupun para bini sepuh yang lain, itu belum pernah dikodifikasi, dihimpun, diolah, kemudian menjadi dasar filosofi yang kuat. Itu belum. Nah, nanti saya mohon kesempatan waktu Mas Setio ini, yang Setio Adi Purwanto, yang mencermati ini diskusi panjang saya dengan Pak Adi. Ini perlunya dasar-dasar filosofi pendidikan dan kebudayaan Taman Siswa itu perlu segera disusun. Ini saya kira ke depan kita harus punya pijakan yang kuat. Jadi Taman Siswa ke depan tidak tergantung kepada pemimpin saja, tapi kepada dasar pijakan ajaran yang tersusun secara sistematis. Itu saya kira menjadi resep ke depan. Sementara itu mungkin yang lain bisa menambah. Terima kasih. Salam bahagia. Salam. Ada satu hal ya, catatan yang menarik dari Ki Priyo Mustiko tadi, bahwa Taman Siswa salah satu mencapai masa kejayaan saat menentukan kalau mau menambahi. Saya dulu. Mungkin Karena kaitannya dengan Gusmo itu tadi. Baik, jadi begini, memang menurut catatan sejarah itu ABRI, tapi karena beliau itu memang alumni Taman Siswa, ya, berperan di Taman Siswa. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan gedung Banpres yang sekarang untuk kantor Majelis Luhur dan kampus UST
itu pun yang meresmikan Panglima Pangkowilhan II, Pak Widodo. Nggak tahu sejarahnya begitu, tahun 77 itu. Nah, sekarang siapa saja, nih, tapi sudah pensiun, ya, seperti Pak Jenderal Susilo Sudarman. Tahun 1996 itu beliau kemudian dalam kongres disetujui adanya Yayasan Ki Hajar Dewantara. Nanti sekaligus menjawab ini Pak Sekretaris Umum PPKB ITS. Kalau menurut pendapat saya, kejayaan Taman Siswa ya mau setelah tadi diceritakan oleh Priya Mustiko itu di antara tahun 89 sampai 99. Ya. Tahun 1989 Taman Siswa yang Ketua Komisi 9 DPR RI itu berperan dalam undang-undang Sisdiknas. Tuh, antara lain itu. Kemudian dalam perjalanan saya ketua umumnya ganti Pak Burhan, saya akui kemajuan ada di sana. Memang kebetulan nasibnya bukan dana abadi. Itu kan persatuan mengumpulkan dana abadi itu dari sumbangan-sumbangan itu dan iuran itu, dan jasanya dari dana abadi itu sudah sempat dinikmati oleh cabang-cabang Taman Siswa. Setiap tahun 10 cabang, setiap tahun 10 cabang, setiap tahun 10 cabang. Itu dari dana abadi. Itulah yang diharapkan cabang-cabang tidak hanya mengiur kepada Majiluhur, tapi bagaimana usaha-usaha di Majiluhur itu bisa berjalan. Kita punya dulu percetakan. Saya pernah jadi direktur percetakan dan penerbitan. Ada dana untuk Majiluhur. Majalah Sinus, Siswa Nusantara, ada dana untuk Majiluhur, sehingga Majiluhur tidak semata-mata hanya tergantung iuran cabang-cabang, tapi usaha-usaha. Nah, yang usaha ini sekarang tidak ada, hanya menyewakan gedung, tanah. Ini untuk evaluasi ke depan. Saya lanjutkan. Kemudian ada Pak Wiyogo Atmodarminto, itu juga anggota Majiluhur, kemudian Ketua Umum PKBTS, itu ya ABRI, tapi statusnya beliau karena cinta alumni Taman Siswa, Busul Asikin, Mur Pratomo, dan sebagainya. Jadi dalam periode 10 tahun itu menurut saya justru cabang-cabang senang. Oleh Pak Susilo Sudarman, beberapa cabang pamong diberi beasiswa S1. Kemudian ada S2, kemudian S3, UST, itu Bu Nani Supriyani. Itu karena Yayasan Ki Hajar Dewantara. Tapi setelah Ki Susilo Sudarman sedo, kemudian selesai tidak mau, tidak tahu nasibnya. Buku-buku paket juga diterbitkan. Jadi itulah murid-muridnya juga besar. Sebagai contoh, saya tidak yang lain saja. Ibu Pawiyatan Taman Siswa itu pada waktu periode 89 sampai 1999 itu ratusan, yang Taman Madya, Taman Dewasa. Tapi setelah itu turun-turun. Jadi menurut saya kalau yang saya alami ya periode itulah zaman baiknya Taman Siswa, yang ketua umumnya juga yang mau berkorban meninggalkan cabang termasuk Pematang Siantar ke Yogyakarta, tapi nasibnya juga tadi ada yang mendemo. Jadi itu saya saksi sejarah. Foto-fotonya saya masih menyimpan. Ya, intinya bagaimana Taman Siswa kalau dulu zaman penjajahan itu konfrontatif, ya, kemudian non kooperatif, ya, konfrontatif tadi Pak Priya Mustiko tadi jelaskan, berani menentang undang-undang sekolah liar OO, dan beberapa kali saya tulis di opini KR itu selalu menjadi kebanggaan Taman Siswa. Bagaimana nilai-nilai memberikan jiwa,
merdeka, sehingga ikut andil anak-anak kita generasi itu menjadi ikut andil di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, sekarang mari kita nilai kita mahasiswa, sudahkah kooperatif, sudahkah konsultatif, sudahkah korektif? Korektif tapi ya pakai tata krama, tentu tidak harus open. Sekarang zaman media media sosial itu ya tentu mesti kalau usulan kita harus diketahui orang banyak. Kalau itu hal-hal yang memang perlu hanya disampaikan khusus, butir-butir pokok-pokok pikiran mahasiswa sangat diharapkan sekarang ini. Apalagi beberapa menteri tempo hari, menteri itu yang sekarang jadi gubernur, Pak Anies Baswedan 2016 itu ya kagum tentang mahasiswa, melihat Museum Dewantara Ketigria, menulis catatan-catatan. Waktu itu juga Gubernur DKI calon Presiden Pak Joko Widodo 3 Mei 2014 berkunjung ke Museum Dewantara Budi Pekerti Pendidikan Karakter. Kemudian terakhir kemarin Pak Menteri Ristek, Mendikbudristek Pak Nadiem juga tentang ya intinya adalah ajaran Ki Hajar Dewantara, tapi kemudian merdeka belajar. Ini pun dikritisi. Yang benar itu merdeka belajar atau belajar merdeka? Saya berapa masukan catatan-catatan dari Ketua Umum. Itu jadi bagaimana menempatkan posisi mahasiswa di era sekarang ini yang sedang mulai kagum dengan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya kalau belum lurus ya pelan-pelan. Oke. Tapi tidak harus frontal ke mana-mana, khusus audiensi dan sebagainya. Jadi itu menurut hemat kami ke depan taman siswa, Mas Hilu, taman siswa sudah saatnya usaha-usaha itu ya tadi karena Badan Perjuangan Kebudayaan dan Masyarakat Pendidikan Presiden Soeharto juga mengakui ini bahwa taman siswa, ini saya bacakan sebentar biar taman siswa mempunyai tempat yang khusus dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia. Perguruan ini merupakan tempat pendidikan tunas-tunas bangsa dan sebagainya. Udah. Sekarang yang kebudayaan apa? Pernah kebudayaan taman siswa dalam hal ini karena punya lembaga pengkajian kebudayaan taman siswa 11 kali sarasian. Hasilnya banyak itu sepertinya. Ya, itu menghadirkan tokoh-tokoh budayawan, seniman, sarasian. Itulah andilnya taman siswa di bidang kebudayaan. Sekarang pembangunan masyarakat bagaimana? Ya ekonomi, karena koperasi itu adalah asasnya keluaran taman siswa. Mengapa koperasi sampai sekarang juga didiamkan? Padahal ketua umum kita adalah pakar begawan koperasi, tapi taman siswa yang cabang-cabang mana kader. Ya, Oke, itu jadi intinya begitu. Jadi saya siapapun yang penting adalah pecinta mahasiswa, entah itu jenderal, itu lera jenderal, pertama tidak untuk ajang politik. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke Gusmu ya. Taman Siswa, Ki Hajar itu pendiri partai politik pertama, Ki, hanya mengingatkan saja. Indische Party itu adalah partai politik pertama yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Monggo Gusmu. Ya, menarik ya apa yang dikatakan oleh Rio tadi itu, bahwa peak performance-nya taman siswa adalah nilainya. Praktek ketika dia menjadi taman bangsa. Jadi dia melepaskan dirinya menjadi taman siswa, sekedar taman siswa Yogyakarta. Tapi dia melepaskan itu menjadi taman bangsa, itu saya kira itulah peak performance-nya. Semua kaum bisa bersekolah. Bangsawan ataupun
Bumi Putra Rendahan yang nggak punya darah biru bisa sekolah, gitu. Sehingga Ki Suprio bisa dari belakang dari belakang kampus tadi bisa bersekolah, gitu, rakyat biasa, gitu. Itulah taman bangsa itu seperti itu. Nah, model taman bangsa itu bekerja sampai kapan, gitu. Dan berakhir sampai kapan, gitu. Kan tiba-tiba ada yang hilang, kan? Berakhir tiba-tiba ada yang hilang, ada yang patriotisme itu hilang ketika 65 terjadi, ketika penyingkiran itu terjadi. Jadi taman bangsa itu kemudian menjadi tanda petik kemudian. Nah, disitulah saya kira bukan cuma teman siswa yang jatuh, sebetulnya kita yang terluka itu bangsanya secara keseluruhan dari apa yang diangankan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu kan. Bahkan keluarga pun terluka, gitu kan, oleh peristiwa itu. Nah, mungkin itulah saya amini kata-kata Pak Suprio tadi itu tentang kemerosotan, gitu. Tadi kan dikeluhkan, makanya saya penting sekali sebetulnya itu ada kronik detail dari taman siswa, gitu kan, sehingga kita tahu pendopo dilarang ya ternyata ya, kan aneh. Ternyata Aneh banget itu. Ada guru dipecat gitu karena afiliasi politiknya, tapi politik itu sebetulnya Ki Hajar biasa aja, gitu, dan dia sesuai dengan ajaran Ki Hajar, gitu. Bahwa dia di taman siswa dituduh karena misalnya 7 dharmanya, 5 pancadharma, ada satu di situ kerakyatan itu dituduh, oh ini harus dibersihkan dari taman siswa, gitu. Nah, itu membutuhkan itu kronik detail. Kalau nggak detail itu nggak dapat yang kecil-kecil yang sesungguhnya itu yang terselip, dia terselip barangkali karena ketakutan mengungkapkannya, gitu kan? Bahwa datangnya militer ke sana apakah betul sebagai sebagai murni siswa, ya tadi memang alumni taman siswa kan, ataukah karena ini adalah bagian dari kooptasi, itu mesti dilacak dari kronik yang detail, gitu kan. Nah, kalau udah dapat itu, nah kita enak ngomongnya, pasang surutnya itu enak, gelombangnya itu, sehingga apa yang terjadi, apakah kebencian? Enggak. Membaca kronik yang baik, gitu ya, membaca kronik secara keseluruhan, buruk dan baiknya itu adalah membuat kita bijaksana, membuat kita melihat Ki Hajar itu adalah betul bahwa memang dia bapak bangsa yang sejati, bapak dari anak-anak bangsa, apapun ideologinya dia terima. Kebayangkan orang kayak Basuki Reksobowo itu biangnya perupa komunis itu ya, itu taman siswa, gitu ya. Orang kayak Pramudia itu orang taman siswa segala macam. Nah, apakah dia misalnya masih diakui di dalam barisan taman siswa? Nah, itu mungkin maksudnya sebagai taman bangsa. Tapi kronik itu penting seluruhnya supaya barangkali kita ke depannya bisa bijaksana dan melihat taman siswa, memang taman siswa besar justru karena dia menjadi taman bangsa, dia tidak mudah, dia tidak seperti sekolah itu ya, sekolah raksasa yang lempung itu. Kalau dia raksasa berkaki lempung udah habis dia 65 itu. Ternyata tidak. Nah, itulah disebut dengan akar. Nah, akar itu bisa tumbuh mekar lagi kalau kita memang sebagai sebuah bangsa, gitu ya, menyelesaikan yang pahit-pahit itu diangkat aja, yang manis-manis juga diangkat, seperti kita mempelajari Ki Hajar, baik dia sebagai seorang tahanan politik, gitu ya, maupun dia sebagai penggubah lagu internasionalis, segala Ki Hajar, tapi justru melihat, oh ini tokoh ini memang walaupun badannya ringkih, kecil, gitu ya, tapi jiwanya besar sekali, memikirkan bangsanya. Saya kira itu Ki Edi dari saya. Oke, terima kasih Wismu atas penjabarannya. Ini karena kawan-kawan semua, karena saya dibatasi oleh waktu. Gimana? Bisa. Silakan dulu, Bung Indra. Silakan. Salam dan bahagia kepada Salam. senior semua.
Sebelumnya memang agak panjang, saya sedikit mohon waktu kepada moderator tapi keresahan ini perlu saya ungkapkan saya tidak sengaja mendapat link ini dan saya masuk. Saya adalah orang yang tidak sengaja juga kuliah di UST. Cuman pada saat itu semua kampus sudah tutup, tinggal UST yang masih buka. Saya masuk tidak sengaja. Dan bagaimanapun caranya, saya sekarang alumni. Terlahir dari apapun prosesnya, dan saya Mas adalah taman siswa karena saya alumni. Saya dari Musirawas, nama saya Indra, Musirawas Palembang. Satu hal yang menarik dari pertanyaan senior kami dan jawaban juga dari senior Pak itu tadi bahwa statement yang terakhir taman siswa tidak berpolitik. Cuma sebelum ke sana, saya sangat menyayangkan. Mungkin para pemateri, pembicara malam ini bisa meyakinkan saya kalau dalam pandangan saya secara tidak langsung degradasi taman siswa ini, kejayaan taman siswa yang kolaps ini, itu sebenarnya yang bermasalah adalah di sumber daya manusianya yang ada sekarang ini. Contoh, ada ketidakpahaman tentang orang yang menjabat di PKBTS sebagai sektum tentang sejarah. Dia tidak paham kapan kita jaya, kapan kita kolaps. Itu suatu hal yang fatal. Ketika kita menjabat di organisasi yang mengatasnamakan taman siswa, kita tidak paham sejarah. Pantas saja taman siswa tidak pernah bangkit. Itu satu hal yang perlu dikoreksi. Nah, menurut saya di sini ada degradasi sumber daya manusia itu sendiri yang menjabat di eksekutif ketamansiiswaan. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan. Era sudah berubah. Apakah masih penting pertarungan kiri dan kanan? Itu juga masih pertanyaan. Dan kemungkinan sampai sehari ini, pertarungan itu masih ada. Bagi saya sudah tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan kejayaan taman siswa. Jangan sampai ruang guru dimonopoli oleh orang yang tidak punya basis kependidikan. Jadi era sudah berubah, Bung. Digitalisasi pendidikan sudah ada. Dan kita tergagap-gagap selaku taman siswa menanggapi perubahan. Nah, di tataran sini perlu dipikirkan. Apalagi sekelas Bung Tadim yang staf mungkin Kemenpora tidak mau disebut staf, disayangkan. Dan harusnya bangga sebagai alumni taman siswa, dia harus bangga dua-duanya. Fokus saja. Fokus pertanyaan saja, Bos. Nah, bukan berarti tidak tahu. Gini Pak Mutadim, oke. Bertanya itu contoh ya, tidak semua narasumber satu suara dalam pembahasan tadi. Berarti jadi ini menguji bertanya itu bisa menjadi pemantik diskursus. Fokus saja bertanya pada narasumber, Bung. Nah, itu. Silakan satu-satu aja. Itu contohnya dari degradasi sumber daya manusia yang menduduki di level eksekutif kita, itu merupakan salah satu faktor atau indikator yang membuat taman siswa ini kolaps. Apakah bisa dibilang begitu atau tidak? Moderat pemateri gitu. Dan kita juga Dewantara Institute saya rasa harus bahwa apakah ada sejarah yang hilang dari taman siswa tentang tadi yang dari taman siswa tidak boleh berpolitik. Saya curiga ada campur tangannya untuk memutarbalikkan fakta sejarah. Itu saja dari saya, mungkin salam. Salam. Oke, itu Salam. apa tambahan dari Menambahkan Ki Edi. Gimana? Oke, Kang Rama, ini karena waktunya juga sudah mepet ya. Pemilik Dewantara Institute, monggo Kang Rama memberikan Enggak, sebentar. 1, 2, 4, 5, Saya 6 ingin patah kata sebelum saya tutup. Saya ingin ada masukan dari Gusmu khususnya karena di Indonesia Buku yang diinisiasi Gusmu dan kawan-kawan juga pernah menuliskan satu buku 7 Bapak Bangsa dan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu satu sisi. Satu lagi bahwa saya ingin mendengar dari seberapa penting arsip bagi organisasi.
Itu saya sebetulnya Gus. Saya ingin ada gambaran biar kawan-kawan juga mendengar tentang pentingnya arsip bagi sebuah organisasi. Untuk kawan yang barusan, sebetulnya kawan-kawan bisa melihat hasil diskusi kita yang bulanan. Ada dokumentasinya di YouTube. Silakan cek di YouTube Dewantara Institute, beberapa diskusi yang sudah lalu ada arsipnya di sana. Mungkin menjawab pertanyaan tadi untuk kawan-kawan yang tadi bertanya. Ya, Terima kasih. terima Silakan, Gus. kasih Rama. Memang ini sulit sekali kan. Berapa puluh tahun teman siswa berada dalam labirin ketakutan gitu. Oh, saya bisa memahaminya kan. Seperti saya memahami bagaimana teman saya ketika kata komunis dia sebut gitu. Itu udah menggigil dia. Kebayang kan bagaimana teman saya bisa memahami itu. Hilangnya kronik di sekitar tahun itu. Apa pentingnya? Satu, untuk memberikan gambaran betapa besar teman siswa. Kedua, tadi seperti dikatakan oleh Pak Supriyo tadi itu bahwa ini loh sumbangan siswa. Yang ketiga adalah supaya kita ketika membuat kebijakan, keputusan itu ada akarnya, panjang sekali akar sejarahnya itu. Itu menjadikan mahasiswa yang teriris oleh taman siswa, ada irisannya itu menjadi paham ketika berbicara, misalnya mengapa kita melarang berpolitik dalam taman siswa. Nanti akan muncul kritisisme di situ. Betulkah karena demi kepentingan taman siswa atau apa gitu? Atau ada tekanan dari eksternal gitu? Karenanya ini yang penting. Karena dalam sejarah taman siswa adalah pelopor, tidak pernah membedakan politik itu harus masuk. Oh, gerilyawan aja disuruh sekolah taman siswa menjadi basis gerilyawan di mana untuk melawan kolonialisme gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa komentar taman siswa misalnya terhadap neokolonialisme baru, internasionalisme baru, kapitalisme segala macam? Apakah pernah suara taman siswa keluar secara resmi? Tentu saja tidak kan. Nah, itulah kronik-kronik seperti itu pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya ketika negara bangsa kita itu masih Ganevo lah istilahnya, supaya lebih lebih soft. Masih di zaman Ganevo gitu. Apakah taman siswa pernah menjawab masalah internasional misalnya? Kayak gitu-gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa dijabarkan lewat basisnya arsip, supaya kita punya ketika menjawab sebuah tantangan, apakah tantangan ini pernah diselesaikan oleh taman siswa? Apakah diskriminasi itu pernah diselesaikan taman siswa? Pernah, gitu kan enak. Apakah taman siswa pernah mendiskriminasikan orang berdasarkan politik? Gak pernah, gitu kan. Mana buktinya? Ini. Loh, kok sampai di sini berakhir? Apa penyebabnya? Nah, dari situlah kita menjadi kemudian bijak sebagai anak bangsa. Terima kasih, Rama. Oke, Terima kasih, Gus. tadi kawan-kawan semuanya, diskusi kita pada malam hari ini, saya rasa masih banyak memang yang akan disampaikan oleh kawan-kawan semuanya di dalam grup ini. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti setelah saya tutup silakan kalau mau dilanjut itu kan. Terima kasih kepada Gusmo yang sudah sedikit gimana Kang Rama? Sebelum kita tutup. Ya, silakan. Sebelum kita tutup, sebetulnya kita ingin menyampaikan terima kasih untuk para pembicara, kawan Muhyiddin M. Dahlan, Gusmu, Pak Kiprio Mustiko, Bu Dianita, tadi yang ada keperluan memberikan paparan yang panjang. Diskusi kita tidak akan berakhir di sini. Menjawab apa yang digelisahkan Ki Mustadin tadi. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan mencoba membuka beberapa fakta. Bisa kita coba melalui hasil beberapa riset para peneliti.
by data, mungkin bisa juga nanti ditampilkan bagaimana fluktuasi siswa, taman siswa, atau dari sisi yang lain. Mudah-mudahan ke depan kita bisa adakan diskusi tentang itu, dan tentang apa yang disampaikan Ki Priyo Mustiko tadi, bahwa taman siswa belum secara utuh melakukan rangkuman atau filsafat tentang kodifikasi atau dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kita coba diskusikan awalannya, Ki. Mudah-mudahan ada satu forum yang bisa mengawali untuk memantik para peneliti atau para pemerhati, baik itu pendidikan, baik itu kebudayaan maupun politik, karena Ki Hajar berada di 3 ranah itu. Mudah-mudahan para narasumber ke depan bisa memberikan gambaran atau pencerahan bagi kita untuk memulai satu gerakan baru, memberikan pemahaman kepada kita semua, generasi baru yang banyak luput dari fase-fase sejarah yang lalu itu. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, kawan-kawan yang sudah live di Zoom, dan karena tadi di YouTube down, ini kita record dan kita naikkan besok atau lusa sudah kita naikkan di YouTube. Terima kasih semua, Ki Edi sudah jadi pembicara. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersuara kembali. Moderator yang baik. Terima kasih kawan-kawan semua. Bapak Ibu, banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan dari tadi. Saya pantau dari awal sampai 60, ini masih bertahan sekitar 38. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan upaya kecil kita bisa memantik banyak pemikiran dari kawan-kawan taman siswa maupun dari luar taman siswa. Terima kasih Gusmo sudah memberikan pemahaman baru tentang pentingnya arsip dan menjadikan arsip sebagai bahan pijakan sebuah organisasi. Itu saja Ki Edi. Terima kasih dari saya sebagai penyelenggara. Mohon maaf apabila di awal-awal tadi ada kesalahan teknis ini Zoom. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih semuanya. Silakan Ki Edi ditutup saja. Oke, terima kasih Kang Rama sebagai pemilik ruang diskusi ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan untuk sama-sama membangun menjelang 1 abad taman siswa ini, kepada Gusmo, terus tadi Mbak Dianita yang sudah live, Ki Priyo, Ki Bambang, terima kasih semuanya, dan kawan-kawan yang sampai malam ini masih bersama kita. Satu hal yang harus kita teladani dari Ki Hajar, bahwa taman itu akan indah kalau dia berwarna-warni. Taman itu tidak akan indah kalau warnanya cuma merah saja, cuman hijau saja, cuman coklat saja, cuman kuning biru, saja. Biru. Tapi taman itu akan taman biru kalau ada banyak warna di dalam taman itu, dan itulah taman kita, taman siswa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu untuk menopang kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sejarah apapun itu harus kita terima, dan jangan dilupakan juga dalam sejarah bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu bapak yang memberikan pembelajaran politik terhadap kita. Beliau adalah pendiri partai politik pertama di Indonesia yang namanya Indische Party. Akhirul kata saya tutup dengan Suci Toto Ngesti Tunggal. Yes. Akhirul kalam, salam dan bahagia. Salam. Terima kasih, Ki Edi. Salam bahagia. Matur nuwun Jenggono. Matur nuwun Bu Gonowati. Matur nuwun Mbak Susilo. Saya buka Matur nuwun Ki Sanagra. Ini